pernah nggak diajak ngobrol selama sebulan lebih. Sama Kedua orang tua gue. Jadi waktu itu di rumah cuma ada gue, nyokap, bokap ya. Kakak-kakak gue kan udah merantau duluan tuh 2 orang. Tinggal gue nih bertiga, gue gak diajak ngobrol. Bener-bener gara-gara gue bodoh. Oh, gitu. Halo kawan puan, balik lagi di konten Oh, gitu. Kenalin gue Nanda. Gue Dimas. Gue Dika. Gue Jelia. Oke, teman-teman, kali ini kita mau sedikit ngebahas privacy dalam keluarga. Wow, siap-siap privacy kalian akan terbuka di sini. Udah gak ada? Nggak ada. Gue deket sih, tapi bukan deket yang tiap hari curhat gitu. Jadi gue nggak kasih tahu semua daily in my life gue gitu. Tapi deket sih. Gue tergantung jawaban lo berdua. Aduh. Kalau lo berdua dekat sama keluarga, gue jauh deh. Maksudnya biar kita agak... Jangan dong, yang jujur dulu, yang jujur dulu. Boleh. Wow. Deket nggak deket gimana? Deket, karena sekarang kan gue jauh nih dari keluarga. Oh, Enggak, LDR. maksudnya hubungan. Enggak, maksudnya iya, maksud gue sekarang gue nih jauh nih sama keluarga gue kan, LDR. secara jarak nih. LDR. Nah, gue sekarang sayang sama keluarga gue, tapi kalau udah ketemu berantem gimana? Itu love hate relationship. Ah, bener. Kalau jauh bau wangi, kalau deket bau. Berarti kalau jauh kayak kangen, tapi pas ketemu kayak apaan sih lu gitu ya? Iya. Kak Dimas? Oh, kalau gue deket banget gue sama Banget. keluarga, parah. Kayak misalnya gue lagi sakit apa gitu, terus gue telepon nyokap gue. Mama, kenapa nih? Kayak memang harus nggak sih kalau sakit? Enggak, maksudnya yang sepele aja, kayak sakit apa. Kayak apapun diketek mami, berarti Iya, ada benjolan di mana. Itu jerawat nih, oh iya. Iya. Anak mami banget ya Parah, berarti ya. parah gue kalau sama nyokap deket banget. Kalau gue dibilang deket, waktu kecil lebih deket daripada semakin dewasa. Waktu kecil tuh bener-bener kayak bokap gue pulang kantor tuh kayak langsung digendong, atau gue pulang sekolah, iya. Udah gede Kayak lucu digendong. ya, udah gede digendong. Sampai gue TK bukan yang sekarang banget kayak terus tiap pulang sekolah kayak sampai dijemput, bahkan istirahat nyokap gue datang ke sekolah buat kasih gue bekal. Jadi bukan dari pagi dia ngasih, jadi kayak istirahat terus nungguin gue makan, nemenin gue makan. Terus habis itu nyokap gue pulang, gue balik lagi ke sekolah, masuk kelas, kayak gitu sih. Nggak ada sih yang memang kayak masalah besar banget gitu ya. Keluarga cemara ya kayaknya. Iya. Tapi paling kalau kayak sama kakak sama adik biasa lah ya, kayak berantem-berantem gitu. Cuman kalau misalnya yang memang masalah sampai musuh-musuhan, nggak berkomunikasi gitu, kalau gue sih nggak ada ya yang memang besar banget. Kecuali memang sehari-hari doang. Gue Lu ya? ngilangin Tupperware nyokap gue. Oke. Wah, parah sih itu. Lo didiemin 3 hari lu bisa sama nyokap gue. Sama makan nastar sebelum lebaran tuh. Pas lagi dibuat, dimakan tuh diomelin pasti. Mendingan kalau lu ilangin sekarang langsung beli baru aja. Wah, Ya kalau sekarang. Kalau dulu kan mahal Tupperware tuh. Gue nggak pernah bermasalah sih sama keluarga gue sebenarnya, masa kayak berantem besar kayak tadi itu ya. Cuman gue ada satu momen nih, Wak. Ini gue cerita nih. Ini kayak Jangan gue bilang-bilang membuka diri kepada dunia loh. Gue menunjukkan kelemahan gue kepada kalian nih, jangan para dikat puan. ya, jangan dikat. Ya. Jadi gue pernah nggak diajak ngobrol selama sebulan lebih sama kedua orang tua gue. Jadi waktu itu di rumah cuma ada gue, nyokap, bokap ya. Kakak-kakak gue kan udah merantau duluan tuh 2 orang. Tinggal gue nih bertiga, gue gak diajak ngobrol. Bener-bener gara-gara gue bodoh. Kenapa tuh? Gue gak lulus UN, Wak. Serius lu gak lulus? Gak lulus. Cuman dulu pas zaman Kok bisa keterima kerja ya? Masih untung didiemin, Pak. Maaf gue ketawa, maaf. UN apa? SMA? buat SMP. Astaga. Terus lu bertanya-tanya kenapa gue didiemin? Gue udah tahu dong. Jadi gue tuh kan, jadi waktu gue SMP itu emak gue tuh kuliah kan, dan emak gue tuh di kota besar, sedangkan gue kan di kota kecil ya. Terus gue SMP terus lulusan nggak disebutkan nama gue sama guru kan, terus dipanggil orang tua ke ruang kepala sekolah, dibilang, Pak, anak bapak bukannya bodoh, tapi anak bapak mungkin kurang beruntung. bapak dalam hati gue kan, fake lo kepala sekolah, hey headmaster please be honest gitu kan. Terus gue udah bawa pulang kan, terus pulanglah gue ke rumah kan, naik motor tuh sama bapak gue kan, didiemin, dijalankan, terus emak gue nelpon tengah jalan gitu. Gimana tadi si Edika gitu kan? Oh, nggak lulus nih anak lo. Katanya gitu kan, nyampe di rumah gue abis bener di rumah kan,
Terus lu lulusnya apa? Paket. Terus iya, jadi gue tuh disuruh les gitu di sekolah selama 1 bulan. Dan waktu zaman gue, tau lah zaman percobaan kan, yang dulu 5 paket, 20 paket. Nah gue tuh zaman di mana remedial masih di UN ada remedial. Salah bocoran pasti lu ya? Gua Salah ini, salah ngelik. Salah bocoran. Yang paket A lu paket B lu. gue jujur banget, gue gak pakai kunci jawaban waktu SMP. Sombong. SMP. Percaya diri. Percaya diri, gak lulus. Kalau gue kayaknya masalah bukan sama orang tua sih, sama adik gue. Bener-bener kayak dari 2000, ini 2000 berapa ya? 2022. Kayak dari 2021 sampai awal 2022. Masalah cowok, tapi masalah cowok adik gue. Biasalah, bukan. Oh iya, Biasalah, kakak kan suka agak overprotective ya. Jadi kalau gue liat tuh cowok gimana, gue kayak oke, itu tuh sampai WA gue di blok. Terus Instagram gue juga di blok. Terus Sama ya, adek? Iya, sama adik gue. WA sama Instagram di blok. Terus sampai kayak kalau mau ngehubungin dia pun gue bisa lewat cowok gue. Gue nggak ngelewat gue sendiri. Tapi sampai akhirnya cowok gue juga di blok sama adik gue. Kayak begitu. Nggak serumah emang. Serumah nggak sih? Waktu jadi tuh ini sebenarnya bukan adik kandung, tapi dia tinggal di rumah gue. Terus baru pindah tuh 2019. Nah, gue juga sering ke rumah dia. Jadi kayak sepupu, tapi emang dia dari kecil udah di rumah gue. Baru pindah nih ketika dia kuliah. Enggak, lulus kuliah malah. Ya kan? Tapi gue nggak sampai oversharing kayak yang lagi viral ini loh, yang kayak kakak adek selebgram kayak gitu. Gue nggak nyampe kayak di sosmed, enggak. Bener-bener kayak cuman yang tahu gue, cowok gue, udah. Menurut lo oversharing gitu gimana sih kalau masalah keluarga terus diumbar-umbar di sosmed? Cuman pernah sih satu momen dimana gue akhirnya nge-tweet, bukan nge-tweet, Facebook juga, gue berantem sama abang gue ya. Tulisannya kecil gede nggak? Enggak, belum. Salah lu. Yang ganti angka gitu loh, vokalnya ganti angka gitu. Lu gue dulu nama Facebook gue Edika Ipelona Tarigan, kan warga gue Tarigan ya, buka kurung Itu nggak alay klorofil. loh. Oh ada. Ada buka kurung klorofil, fansnya hijau daun. Astaga. Suara dengarkan lagu, tuh di cover udah tahu. Iya, jadi dulu gue pernah kayak Facebook itu kan. Gue habis berantem gede sama abang gue gara-gara gue baca komik, tiba-tiba gue dilempar pakai kulit hewan pokoknya, kan? Kulit babi. Yes, apa lah ya. Gue dilempar kulit babi, plak gitu kan. Apa lu lempar gue kulit babi? Gue bilang gitu kan, diem dia kan, terus dia pergi. Nah, hari itu dia harus pergi ke Jakarta balik kuliah. Terus itu gue gue nge-post di Facebook, mending gak punya gitu. Mending gak punya kakak. Maksudnya kan? gitu. Iya. Tanda seru. Kakak lu baca gitu. Kakak gue baca waktu itu kan, dari pas dia lagi di perjalanan dibales kan. Dia like doang. Sama. Kata itu di komen sih. Sama. Oke. Gue di roasting sama kakak gue. Menurut gue sih semua orang mungkin berpikiran sama ya kayak kita ya, jangan terlalu oversharing. Tapi pas emosi tuh biasanya kan tidak bisa berpikir logis ya. Jadi kayak lu tuh tadi pas dilempar emosi kan, langsung tuh nge-tweet, nge-post apa, IG story lah gitu. Menurut gue sih banyak yang suka kebablasan gitu, emosi terus nge-story terus dihapus gitu-gitu. Nah mendingan tuh kalau kita abis berantem terus emosi, ya udah diem dulu, jangan pegang handphone, jangan apa, biar kita nggak kebablasan gitu loh. Karena nyesel sendiri kan pasti kalau misalnya makin digoreng sih, bener-bener makin kegoreng-goreng sama orang-orang sekitar. Kayaknya nggak usah deh, biar netizen taunya yang bagus-bagus aja lah. Jadi nggak bikin dosa mereka juga. Jadi lebih baik masalah apapun atau hal sekecil apapun ada nggak yang lu bener-bener nggak boleh orang lain tahu gitu. Contohnya apapun penderitaan gue tuh kalau bisa netizen jangan tahu deh, taunya gue bahagia aja. Biar doanya juga positif terus. Oh bener. Kalau misalnya keluarga ya family vacation gitu, atau dinner with fams tonight gitu. Kalau misalnya gue gak mau nongkrong sama gue. Tapi kan lu ngelakuin waktu itu. Dulu. Jadi gue pikir sosial media itu di mana orang serap informasi. Yang pertama kayak misalnya dia ngeliat kita libur sama keluarga kita, wih harmonis ya keluarganya gitu. Aku pikir udah cukup itu aja ditunjukkan. Karena kalau misalnya kita tunjukin yang jelek-jelek, gak banget dia keluarganya gitu loh. Lu jangan berantem deh.
Iya dengar pesan gue. Iya. Kalau nonton ya. Kalau Kak Jelia kayaknya nggak mungkin banget sih, soalnya sejauh ini gue liat di sosmed emang dia yang tadi lu gambarkan. Itu di sosial media. Family women. Tapi ya menurut gue ya, maksudnya kalau masalah itu memang bukan masalah sama keluarga dong ya, maksudnya masalah sama orang lain juga memang setuju ya, jangan diumbar-umbar. Tapi untuk yang kayak family fake, maksudnya yang untuk yang lain-lain yang bahagia-bahagia atau apa tuh sebenarnya pilihan sih. Maksudnya ada bahkan orang yang nggak mau nunjukin sama sekali gitu tentang keluarganya gitu. Tapi ada juga yang pengen nunjukin yang happy, yang apa, itu sebenarnya pilihan aja sih. Cuman kalau misalnya yang kayak buruk-buruk gitu kayaknya nggak usah lah ya, bikin malu nama keluarga juga. Simpan aja nggak sih buat diri sendiri. Oke kawan puas, segitu dulu konten. Gitu. Kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di konten Oh Gitu lainnya. Bye. Joget insert.